Assalamualaikum Bu Miftah. Waalaikumsalam Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya Bu, hari ini kita bertemu berdiskusi bersama ya Bu. Saya di sini sebagai supervisor, nanti Ibu yang sebagai guru. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu adalah saya ingin mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan saat mengajar anak-anak. Di sini bukan saya sebagai supervisor yang memberikan penilaian ya Bu ya. Nanti itu sekedar umpan balik, kita sama-sama belajar. Jadi nanti itu untuk meningkatkan kompetensi saat mengajar itu bagaimana, karena kan nanti mendapatkan umpan balik dari saya ya Bu ya. Seperti itu Bu ya. Jadi di sini tujuan dari pembelajaran ini kita sama-sama belajar terkait supervisi akademik itu Bu ya. Di sini pasti Ibu dalam mengajar itu ada sebuah permasalahan ya Bu ya. Ya, kebetulan saat ini itu ada satu problem Bu Miftah ya. Yeah. Untuk kita sebagai topik lah untuk pagi ini. Iya Bu. Ya, kebetulan ya terima kasih waktunya karena sudah bisa jadi teman curhat saya atau dialog, kita bisa berdialog dan berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut. Mungkin seperti itu Bu Miftah ya. Iya. Barangkali Bu Miftah juga bisa nanti membantu saya dalam memberi solusi dan masukan untuk kedepannya. Iya. Di sini Ibu bisa ceritakan permasalahan yang Ibu hadapi itu seperti apa? Terima kasih Bu Miftah. Iya. Kemarin itu ada wali murid yang datang kepada saya dan beliau mengeluh. Karena apa? Merasa kesulitan untuk berkomunikasi kepada anaknya yang kebetulan di sini saya juga mengajar tunarungu. Ya. Itu ada wali murid yang curhat, beliau merasa kesulitan dalam berkomunikasi, seperti menyampaikan pesan kepada anaknya atau mendidik, mengajak atau mendampingi anaknya dalam belajar. Mereka kesulitan. Iya. Jadi di sini Bu Mia ini mengalami sebuah kesulitan dalam pembelajaran dari keluhan wali murid ya Bu ya. Wali murid ini tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya terkait pembelajaran setelah belajar di sekolah. Betul. Ya, seperti itu. Selama ini yang sudah Ibu lakukan itu apa ya, sehingga bisa menciptakan hubungan yang baik dengan orang tua siswa, sehingga ini berjalan dengan signifikan dan orang tua ini bisa mengetahui, oh ini loh seperti ini permasalahan yang dihadapi, sehingga anak-anak ini perlu belajar dengan begini. Apa yang dilakukan jenengan Bu? Kan selama ini hanya bisa lewat buku penghubung Bu Miftah. Oh iya. Jadi saya tuh belum ada kepikiran untuk yang lainnya. Ya. Tapi setelah ada curhatan seperti itu dari wali murid, saya punya bagaimana kalau saya buatkan video tutorial, seperti kan anak-anak saya kasih PR. Kasih PR. Dari PR tersebut, PR-nya ringan Bu Miftah, seperti hanya menyebutkan benda di kamar, hanya 2 atau 1 kata saja. Nah, di situ nanti di sekolah kita ajari anak-anak untuk membaca bibir, terus isyarat, bahasa isyarat. Di situ kita nanti buat video dan bisa
saya kirim ke wali murid agar di rumah wali murid tidak merasa kesulitan dalam mendampingi anaknya belajar. Oke, berarti ini tindak lanjutnya sudah cukup banyak ya Bu ya. Yang pertama tadi Bu Mia sudah membuat buku penghubung untuk komunikasi dengan orang tua siswa. Yang kedua, video tutorial ini yang akan dilaksanakan ya Bu ya ke depannya. Insya Allah. Yang akan dilaksanakan. Karena ini itu ya Bu, anaknya ini yang diajar adalah anak tunarungu. Jadi butuh apa konkret untuk mengajarnya. Benda konkret. Ya. Terus sebelum ada tindak lanjut ini, selama Ibu mengajar itu, ketika mengajar itu Ibu sudah melaksanakan yang bagaimana untuk membuat anak-anak mengerti dan orang tua mengerti ini? Untuk orang tua memang kita tidak pernah mengirim video atau apa gitu. Yeah. Tapi kalau anak-anak belajar di kelas itu saya menggunakan atau sekitar lingkungan kelas maupun di dalam kelas. Kalau tidak ada, saya lihatkan anak-anak menggunakan slide seperti itu Bu Mita. Iya. Jadi sebelum ada tindak lanjut dari video tutorial yang akan jenengan lakukan ini, sebelumnya dalam pembelajaran jenengan sudah menerapkan pembelajaran secara konkret dengan media real yang ada di sekitar lingkungan sekolah, baik di kelas maupun luar kelas ya Bu ya. Dari level 1 sampai 10 kira-kira pembelajarannya sudah jenengan lakukan ini sudah menurut jenengan nilainya sudah berapa ya Bu ya? Kalau menurut saya itu bisa dibilang sudah sampai 80% seperti itu Bu Mita. Ya. Karena anak-anak juga sangat antusias kalau menggunakan media secara konkret itu, secara langsung. Ya, berarti untuk pembelajaran ini Ibu mengukurnya sudah 80% ya Bu ya. Jadi tindak lanjut yang akan jenengan lakukan, bagaimana komitmen yang Anda lakukan, yang Ibu lakukan, sehingga orang tua ini juga mengiyakan, juga ingin belajar, sehingga anak-anaknya ini juga dibimbing ketika di rumah. Kan tadi kita kirim video, rekaman video tadi ya, sama itu Bu Mirta, kita komunikasi dengan orang tua yaitu menggunakan buku penghubung tadi. Kita sambil mengirim video, sambil saya kirim lewat buku penghubung agar orang tua tahu, karena kalau biasanya lewat WA itu orang tua itu malas untuk membaca. Tapi kalau lewat buku penghubung nanti anak-anak bisa menyampaikan langsung atau mengasihkan langsung untuk kepada orang tuanya sehingga bisa dibaca dan tahu. Berarti ini untuk komitmen yang akan dijalankan yaitu adalah buku penghubung antara orang tua dengan guru, terus mengirimkan video pembelajaran itu sehingga nanti pembelajaran ini bisa terlaksanakan ya Bu ya, begitu Bu ya? Iya Bu. Oh iya, baik Bu. Di sini adalah sudah terdapat dari langkah jenengan, tindak lanjut jenengan. Nanti berarti yang akan dikembangkan ini nanti akan menjadi bahan bahan saya untuk melakukan kegiatan observasi di kelas jenengan ya Bu ya. Ketika jenengan mengajar, nanti saya mengobservasi dan mencatat kelebihan dan kekurangan yang sudah Ibu lakukan. Selanjutnya nanti bisa meningkatkan kompetensi jenengan dalam mengajar ya Bu ya. Semoga, terima kasih sebelumnya ya Bu Miftah ya. Semoga nanti Bu Miftah bisa langsung melihat di kelas pada saat proses pembelajaran sehingga itu bisa menjadi koreksi saya, baik dalam menyampaikan ke anak-anaknya langsung itu loh Bu Miftah. Iya baik Bu. Bisa kita lakukan kapan ya Bu ya untuk saya melakukan kegiatan observasi itu? Kalau bisa secepatnya mungkin lebih baik Bu Miftah. Kalau begitu besok ya Bu ya kita melaksanakan observasinya. Boleh.
Ya Bu, terima kasih ya Bu Mia ya. Sama-sama Bu Miftah. Terima kasih kembali. Ya Bu. Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah berkah. Sebelum kita berkegiatan atau melakukan aktivitas, kita berliterasi terlebih dahulu ya. Kemarin Dunia memberi tugas kepada kalian di rumah apa? Mencari kata atau apa yang kalian kenakan untuk alas kaki di rumah, yaitu apa? Sandal. Sandal. Sebentar, Bunya ambilkan gambarnya terlebih dahulu ya. Ini gambar apa? Sandal. Gambar apa? Sandal. Sandal. Ayo, Imam, ini gambar apa? Sandal. Sandal. Nah, ayo di sini nak. Ayo satu-satu. Ini duduk. Diperhatikan, dilihatnya cara mengucapnya. Sandal. 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 Apa? Pinter. Sandal. Sandal. Apa? Pinter. Silakan duduk. Ayo, Mas Rega. Gambar apa ini? Pinter. Dilihat Bumi yang ngomong ya. Sandal. 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 Apa? Pinter. Sandal. Terima kasih. Silakan duduk. Ayo Imam. Gambar apa ini Imam? Sandal. 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 Terima kasih. Silahkan duduk. Gambar apa anak-anak? Sandal. Sandal. Terima kasih. Kalian sudah lebih baik cara mengucapkannya. Sandal. Nanti video ini kita kirim atau Bunya kirim ke bapak atau ibu kalian di rumah untuk belajar, untuk memberi kalian pelajaran tentang sandal. Sandal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Perasaannya setelah diobservasi hari ini?
Alhamdulillah saya sudah merasa lega Bu Nita, karena saya sudah dengan sendiri menyaksikan langsung bagaimana saya menyampaikan ke anak-anak, menerapkan ke anak-anak. Ya. Jadi setelah saya observasi dari pembelajaran jenengan hari ini, yang saya amati itu dari pendahuluan, kegiatan inti dan refleksi ya, seperti dengan rencana pembelajaran yang saya terima dari jenengan ya Bu ya. Di sini tadi untuk pendahuluan, pada saat pendahuluan jenengan sudah membuka dengan salam dan doa bersama. Selanjutnya literasi baca doa surah pendek juga ya Bu ya. Untuk persepsinya tadi memberikan semangat pada anak-anak untuk belajar. Sudah bagus Bu untuk kegiatan pendahuluan. Terus untuk kegiatan inti seperti yang jenengan keluh kesahkan yang kemarin, bahwasannya jenengan itu mengajak anak-anak itu untuk memahami minimal satu kata, dan itu pun di video. Nanti videonya itu diberikan kepada orang tua mereka sehingga mereka dapat belajar dengan orang tua nggih Bu nggih. Karena kan yang diajarin anak tunarungu ya Bu ya. Ini yang saya lihat di kegiatan inti ini tadi, sepertinya ibu ini terlalu buru-buru ya Bu ya. Mungkin karena waktunya itu loh Bu ya. Ya, jadi tadi ibu langsung mengajak anak-anak to the point untuk melihat sebuah gambar dan menyebutkan tanpa ini bagaimana hurufnya. Jadi anak-anak itu hanya bisa menyebutkan saja, mengenal dan menyebutkan saja benda tersebut tanpa mengetahui hurufnya ya Bu ya. Jadi seperti itu kegiatan intinya. Terus untuk kegiatan yang jenengan pembelajaran ini lebih ke pendekatan individual ya Bu ya. Jadi jenengan tadi pelaksanaannya satu persatu. Mungkin seperti itu ya Bu, memang rencananya. Iya Bu, karena bisa saya sendiri bisa mengetahui seberapa jauh anak-anak paham dalam memahami kata. Terus bagaimana kalau per individu kan saya bisa tahu, oh kelemahannya di sini, kelemahannya cara dia mengucap, kelemahannya dia pada saat melihat bibir saya waktu mengucapkan itu, terus dia menirukan kembali. Itu saya bisa melihat dari situ. Maksudnya per individu itu tadi. Berarti jenengan dalam menggunakan instrumen penilaiannya berarti waktu jenengan pendekatan individual dengan anak ya Bu ya. Anak ini sudah bisa apa belum bisa. Ketika nanti anak belum bisa, berarti jenengan videokan, nanti videonya dikirim ke orang tua dan orang tua yang akan meneruskan pembelajaran tersebut di rumah. Seperti itu ya Bu ya. Seperti rencana yang kemarin waktu sebelum kita melakukan observasi ya Bu ya. Terus untuk penutup tadi memang sekilas sudah jelas. Untuk refleksinya tadi anak-anak dipahamkan kembali terkait benda-benda yang sudah diucapkan, terus itu benda apa dan isyaratnya bagaimana, itu sudah. Itu saja Bu dari kegiatan observasi yang sudah jenengan lakukan. Jadi ini nanti untuk kedepannya mungkin ini sebuah tindak lanjut ya Bu ya. Tindak lanjut untuk jenengan kedepannya. Kan pastinya ini diharapkan ada sebuah perkembangan sehingga tujuan pembelajaran yang jenengan rancang bisa tersampaikan dengan baik. Terus anak-anak ini juga bisa berisyarat, bisa mengucapkan sesuai dengan gerak bibirnya. Jadi jenengan jangan lupa seperti yang jenengan rencanakan kemarin, yaitu memberikan buku penghubung dan mengirimkan video dari tutorial menyebutkan kata tersebut ya Bu ya. Jadi itu saja, mungkin nanti bisa diperbaiki di kegiatan intinya tadi ya Bu ya.
manajemen waktunya itu diusahakan lebih baik lagi sehingga bisa tersampaikan dengan baik kepada anak-anak jenengan ya Bu ya. Itu saja dari saya Bu, semoga jenengan selalu bersemangat dalam mengajar anak-anak berkebutuhan khusus ya Bu ya. Terima kasih kepada Bu Miftah nggih. Dengan adanya jenengan saya ini bisa istilahnya curhat lah nggih. Membantu saya dalam memecahkan masalah seperti itu tadi. Terus terima kasih masukannya juga. Dengan masukannya Bu Miftah tadi saya bisa lebih introspeksi diri ya dalam mengajar, dalam mendidik anak-anak. Bagaimana saya harus ke depannya, itu sangat membantu. Terima kasih Bu Miftah. Ya, sama-sama ya Bu ya. Saya kembali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.